Kevin baru lulus SMA dan sedang mencari pekerjaan. Ia melamar kerja di sebuah pabrik plastik besar. Pabrik memproduksi botol kosmetik, skincare, shampoo, dan sabun. Kevin dipanggil interview sehari setelah mengirim lamaran. Perusahaan menjelaskan aturan kerja untuk karyawan baru. Karyawan wajib menjalani probation selama 2 bulan. Selama probation, semua karyawan masuk shift pagi. HP wajib disimpan dalam loker sebelum bekerja. Setelah probation, karyawan mendapat sistem pembagian shift. Kevin diterima sebagai operator mesin penggiling plastik. Tugasnya menghancurkan botol reject hasil produksi pabrik. Kevin mengambil seragam dan mulai bekerja esok hari. Ia sangat senang mendapatkan pekerjaan pertamanya. Pukul 5.30, Kevin tiba di pabrik. Satpam mengantar Kevin menuju ruang giling lantai 2. Kevin melewati lorong panjang penuh kardus dan pagar. Dari atas terlihat gudang besar di bawahnya. Di ujung lorong terdapat ruang giling berkaca transparan. Satpam pergi meninggalkan Kevin seorang diri. Kevin melihat ruang giling masih kosong. Ia menunggu cukup lama di depan ruangan. Suasana semakin sepi dan membuatnya tidak nyaman. Kevin berniat turun mencari pekerja lain di bawah. Sebelum turun, ia kembali melirik ruang giling. Tiba-tiba seorang bapak berseragam duduk di dalam ruangan. Padahal sebelumnya ruangan itu benar-benar kosong. Kevin menyapa, namun bapak itu hanya diam. Operator bernama Seno datang menghampiri Kevin. Pak Seno mengajak Kevin masuk menuju ruang giling. Saat masuk, sosok bapak tadi sudah menghilang. Kevin bingung tetapi mencoba berpikir positif. Pak Seno mulai mengajarkan pekerjaan dan SOP kerja. Kevin mulai bekerja menggunakan mesin penggiling plastik. Supervisor bernama Pak Joko datang memperkenalkan diri. Hari pertama berjalan dengan lancar. Saat istirahat, Kevin bertanya tentang pekerja lain. Pak Seno menjelaskan ruang giling dijaga 2 operator. Kevin menceritakan sosok bapak yang dilihatnya. Seno mengira sosok itu pekerja gudang biasa. Seminggu berlalu dan Kevin mulai terbiasa bekerja. Namun target kerja membuatnya mulai tertekan. Kevin dipindahkan ke shift siang untuk pertama kalinya. Saat maghrib, suasana lantai 2 terasa berbeda. Lorong gelap membuat Kevin merinding sepanjang jalan. Ia merasa seperti sedang diperhatikan banyak mata. Suara aneh terdengar dari tumpukan kardus lorong. Ketakutan Kevin mempercepat langkah menuju kantin. Pak Seno ternyata ikut berlari di belakangnya. Namun Pak Seno berpura-pura tenang setelah sampai kantin. Mereka kembali menuju ruang giling setelah istirahat. Kevin melihat sosok mondar-mandir di dalam ruang giling. Ia menunjukkannya kepada Pak Seno dengan panik. Pak Seno mengalihkan pembicaraan dan menghindari melihatnya. Saat dilihat lagi, bapak itu sudah menghilang. Kevin semakin yakin ada sesuatu tidak beres. Keesokan harinya, seluruh operator diwajibkan lembur panjang. Shift siang berubah menjadi kerja hingga subuh. Saat bekerja, Kevin terus merasa sedang diawasi. Tiba-tiba, ada hembusan napas tepat di lehernya. Pak Seno menunjuk kursi tempat bapak misterius duduk. Kevin mencoba menyapa, namun tidak mendapat jawaban. Kesal, Kevin menyebut bapak itu seperti setan. Tiba-tiba, terdengar bisikan. Memang aku setan. Kevin panik karena bapak itu menghilang seketika. Pak Seno muncul dari luar dan membuat Kevin bingung. Kevin menceritakan bahwa tadi ia melihat Pak Seno sudah berada di dalam ruang giling. Tiba-tiba mereka terkejut. Di hadapan mereka ada bapak-bapak dengan luka di wajahnya. Kevin dan Pak Seno berlari keluar ruang giling menuju ruang istirahat sambil panik. Beberapa pekerja lain membawa Kevin dan Pak Seno ke ruang istirahat untuk menenangkan mereka. Di ruang istirahat, Pak Seno akhirnya menceritakan tentang operator ruang giling yang tewas karena kecelakaan kerja.
Nah, kalau kalian suka cerita ini, like, komen, dan subscribe ya.